Perlu diketahui, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, kembali melontarkan pernyataan menohok untuk kepolisian Republik Indonesia. Menurut dia, rata-rata kepolisian di negara ini cukup buruk karena melakukan perbuatan mengabdi kepada mafia. Nah, itu kata-kata rata-rata. Wah, itu harus dibuktikan juga itu rata-rata. Ya kan? Rata-ratanya gimana? Rata-rata itu jumlahnya bagaimana? Nah, itu keren, keren. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa ya, tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini kan benar, Pak Kamarudin gak takut ya, yang diancam dipolisikan katanya kan atas ucapannya tentang polisi dan mafia itu ya, ada berita begini guys. Wah keren loh. Dipolisikan soal ucapan polisi mengabdi ke mafia, Kamarudin tak takut. Saya cucu pendiri negara ini. Nah tuh, gak takut. Dan ini yang gua suka dari Pak Kamarudin nih. Apa ya? Kebenarannya itu bukan disampaikan dengan ngawur gitu, dengan keberanian juga, dengan data, dengan fakta. Itu yang pernah gue lihat ya, ini pendapat pribadi gue tentang beliau. Istimewa ini. Ini Jumat 23 Desember. Dari wartakotalive.com, Kebayoran Baru. Kamarudin Simanjuntak menanggapi soal dirinya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan karena sebut polisi mengabdi ke mafia di kanal YouTube milik Uya Kuya. Disampaikan Kamarudin atas dasar cintanya terhadap negara ini, dia mengaku tidak takut ketika ada yang melaporkannya. Sama Pak. Iya Pak. Ada juga yang mau gitu katanya, mau ngelaporin gue. Iya laporin ya kalau memang gue salah gitu. Iya pokoknya gue seneng nih. Putra-putra bangsa yang berani menyampaikan yang benar nih. Terlepas apa agamanya, apa sukunya, nggak ada kebenaran bukan dari siapa yang ngomong, apa yang diomongin yang benar.
Kalau omongannya benar ya benar, bertanggung jawab. Nah ini keren Pak Kamarudin, keren. Maka dari itu Kamarudin mengatakan, apapun pernyataan yang sudah diutarakan tidak akan dicabutnya meskipun banyak yang melaporkannya. Sepakat. Sepakat. Nggak akan nyabut. Iya Pak, kalau memang dengan benar data, fakta, iya. Jadi silakan saja melapor. Saya ini anak cucu pendiri negara ini. Jangankan dilapor ke polisi, dilapor ke surga aja saya siap. Nyawa, darah, nyawa saya pertaruhkan untuk memperbaiki negara ini karena saya cinta negara ini. Begitu kira-kira sikap saya, kata Kamarudin di Simanjuntak saat dikonfirmasi Jumat 23 Desember 2022. Respect Pak Kamarudin. Respect. Jangankan ya dilaporkan begitu. Kebenaran nggak takut dilaporin. Kalau benar ya majulah. Memang begitu Pak. Siap. Kamarudin juga mengatakan tidak pernah takut dengan mafia. Pasalnya dia mengaku ingin memperbaiki institusi Polri. Tak hanya itu, Kamarudin juga menginginkan institusi Polri menjadi institusi yang humanis, Pancasilais, bermoral dan berhati nurani. Saya punya kewajiban moral memperbaiki semua institusi yang ada di negara ini, khususnya institusi Polri. Saya mau polisi humanis, yang Pancasilais, yang bermoral, yang berhati nurani, yang baik, supaya negara kita ini jadi negara yang baik, katanya. Sepakat Pak. Mengkritisi itu bukan membenci, guys. Justru sebaliknya. Mengkritisi itu menginginkan keadaan jadi lebih baik. Bukan menjadi lebih, dibiarin aja gitu. Lah kalau memang tahu ada kebobrokan di situ, sampaikanlah. Yang katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Benar Pak. Kendati demikian, terkait dengan pelaporan dirinya yang dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, Kamarudin mengatakan tidak keberatan karena itu menyangkut hak setiap orang. Iya betul. Silakan yang mau lapor, tambah bagus lah kalau ada yang lapor itu. Jadinya kebenarannya itu bisa diargumentasikan gitu. Bisa. Nah ini dapat lawan yang sepadan nih loh. Melaporin Pak Kamarudin. Memang hak setiap orang untuk membuat laporan. Pertanyaannya, apakah mereka saya rugikan? Yang berikutnya adalah bahwa berpendapat itu dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasca 4 kali amandemen, ujarnya. Nah, hukum jangan sekena-kena. Pak Kamarudin ini ngerti hukum, dan nggak semua orang itu nggak ngerti hukum, banyak yang ngerti. Jadi jangan dikit-dikit dipolisikan. Ini. Terus apakah kalau umpamanya udah ada ancaman begitu yang berkata benar ini akan berhenti? Enggak semua, sayang. Pak Kamarudin ini contohnya. Dan kebetulan juga gue lagi digituin tuh. Ada yang bilang mau mempolisikan Bapak Aldo. Gue tunggu sambil ngopi. No. Gue nunggu ngopi, ngonten, ngerokok. Itu hak kalian melaporkan. Nah udah. Gitu. Gue cocok gue sama Pak Kamarudin. Diketahui sebelumnya Kamarudin Simanjuntak dan Uya Kuya resmi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait penyebaran berita bohong. Laporan itu dilayangkan lantaran Kamarudin Simanjuntak sebut polisi mengabdi ke mafia saat tampil di channel YouTube Uya Kuya. Nah lu kalau bisa mengatakan itu bohong, berarti lu bisa nunjukin aslinya di mana. Ya, kalau Pak Kamarudin punya aslinya juga ayo. Wah, makin kebongkar. Ya kan? Laporan tersebut terregister pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LP /5020 /12 Romawi /2022 RJS. Nah, udah ada laporannya. Nah, itu bagus itu. Wah, seneng gue. Pak Kamarudin akan bawa data-datanya, gue yakin itu. Iya, benar ada laporannya, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi saat dihubungi Jumat 23 Desember 2022. Laporannya kemarin, ungkap Nurma. Dalam laporan tersebut, Kamarudin dan Uya Kuya dipersangkakan pasal 28 ayat 2, Junto pasal 45 ayat 2, UU ITE pasal 14, 15 UU nomor 1 tahun 1946, Junto pasal 207 KUHP soal penyebaran berita hoax melalui media sosial.
Nah, kalau hoax, bohong, berarti Pak Kamarudin harus membuktikan bahwa yang disampaikan itu benar, mengabdi ke mafia. Bagaimana? Mafia itu siapa? Mengabdi itu gimana? Keren ini. Keren. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tengah mempelajari laporan tersebut. Ya. Sementara itu, Komisioner Kompolnas RI Pongki Indarti turut menanggapi pernyataan pengacara Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak soal polisi mengabdi ke mafia. Pongki Indarti menilai pernyataan Kamarudin Simanjuntak tersebut bisa menyesatkan publik sebab ia melihat pernyataan Kamarudin tidak disertai data yang valid. Lihat nanti. IPW itu pernah ngomong serupa kayaknya ya, IPW ya menanggapi tentang polisi ya. Ya, definisi mafia ini gimana? Itu dulu. Mafia. Memang kata Pungki, semua orang berhak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi tetap harus bertanggung jawab untuk menyampaikan fakta dan didukung dengan data-data yang valid dan etika yang baik. Nah, Pak Kamarudin gue rasa punya data, tapi kita lihat sama-sama apakah Pak Kamarudin punya datanya. Jangan sampai hanya menggunakan haknya berbicara tanpa didukung tanggung jawab untuk menyajikan disertai data-data yang valid, karena hal tersebut justru menyesatkan publik, kata Pungki saat dikonfirmasi wartawan Senin 12 Desember 2022. Nah, sekarang Bu Pungki kira-kira tahu nggak Pak Kamarudin itu nggak punya data? Emang udah pernah ketemu Pak Kamarudin, Bu? Bu, ini ibu apa bapak ya? Pungki, oh bukan. Namanya Pungki siapa sih tadi? Pongki Indarti. Ya ibu kayaknya. Ya. Apa pernah ketemu Pak Kamarudin? Sehingga ibu bilang bahwasanya kayaknya meragukan Pak Kamarudin punya datanya gitu. Pungki melihat saat ini pimpinan dan anggota Polri telah bekerja dengan baik serta maksimal untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum untuk menjaga Harkam Tipmas. Tentu lanjut dia, tak dipungkiri ada anggota Polri yang diduga melanggar hukum, tetapi di institusi Polri juga ada reward dan punishment. Justru banyak polisi-polisi di lapangan telah bekerja melebihi panggilan tugas mereka. Nah, yang dimaksud oleh Pak Kamarudin, ya kan, banyak polisi, ya itu kan. Ini keren. Contohnya, Babin Kamtipmas di kampung-kampung benar-benar melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat selama 24 jam sehari, mengupayakan terwujudnya Harkam Tipmas di wilayah penugasan mereka. Jelas dia. Iya, Bu. Untuk penegakan hukum terhadap teroris, Pongki menyebut Densus 88 anti teror Polri setiap hari melakukan pemantauan di lapangan dan menangkap anggota jaringan teroris. Iya, Bu. Bahkan saat Indonesia dilanda COVID-19 dan saat bencana alam terjadi, pimpinan serta anggota Polri berada di garis terdepan membantu pemerintah menangani sehingga masyarakat dapat terlindungi. Pungkasnya, iya, Bu. Iya. Mantan Kepala Barreskrim Polri, Komjen Pur Narwirawan itu Sumardi juga ikut bereaksi pernyataan Kamarudin Simanjuntak tersebut. Kamarudin sebelumnya mengatakan polisi hanya mengabdi kepada negara selama 1 minggu. Sementara 3 minggu sisanya polisi mengabdi kepada mafia. Menurut Komjen Purnawirawan itu Sumardi, pernyataan yang dilontarkan Kamarudin Simanjuntak itu sangat tendensius sehingga dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang harus ditanggungnya. Tentunya ada konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan dengan ucapan yang disebarkan melalui media dan di publik. Kata itu saat dihubungi wartawan Selasa 13 Desember. Selain itu juga menyebut Kamarudin Simanjuntak pernyataannya itu sangat tidak menunjukkan sikap seseorang yang akademisi. Itu pernyataan menggambarkan yang bersangkutan mulut dan pikirannya sangat tidak akademis dan sangat tidak etis. Iya, Pak. Ya, itu pendapatnya Pak itu ya. Sementara penasihat ahli Kapolri Hermawan Sulistyo alias Prof Kiki menilai pernyataan Kamarudin Simanjuntak soal polisi hanya mengabdi kepada negara 1 minggu dan 3 minggunya mengabdi ke mafia itu sangat aneh. Bahkan dia menyebut Kamarudin telah menghina kepolisian. Itu penghinaan terhadap profesi polisi. Aneh, pengacara kok tidak tahu pekerjaan polisi, pungkasnya. Perlu diketahui, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak kembali melontarkan pernyataan menohok untuk kepolisian Republik Indonesia. Menurut dia, rata-rata kepolisian di negara ini cukup buruk karena melakukan perbuatan mengabdi kepada mafia. Nah, itu kata-kata rata-rata. Wah, itu harus dibuktikan juga itu rata-rata. Ya kan?
Rata-ratanya gimana? Rata-rata itu jumlahnya bagaimana? Nah, itu keren, keren. Dan Pak Kamarudin yang gue sukanya apa ya? Bertanggung jawab juga. Jadi ya bagus lah, ketemu dihukum. Kalau jujur memang polisi di mana-mana rata-rata melakukan perbuatan itu kok, mengabdi kepada mafia. Kata Kamarudin Simanjuntak seperti dilihat dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Jumat 9 Desember 2022. Maksudnya kata dia, polisi mengabdi kepada negara tidak 1 bulan penuh. Tetapi lanjut dia, polisi dibagi waktunya itu mengabdi ke mafia. Maksudnya begini loh, polisi itu rata-rata mengabdi kepada negara cuma seminggu. 3 minggu itulah mengabdi kepada mafia. Kita jujur aja lah, nggak usah hidup munafik. Makanya polisi banyak hartanya, rata-rata kaya. Nah, hartanya rata-rata, ujarnya. Nah, Kamarudin menyebut sebagian polisi yang memiliki hartanya hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah itu hasil pengabdiannya kepada mafia. Ya kalau dari gaji berapa emang bisa sampai miliaran begitu? Dari mana itu ya? Makanya Pak Kamarudin ngomong begitu ya. Sebab kata dia, dari mana uang polisi jika sampai ratusan miliar seperti itu? Misalnya Kamarudin mengaku pernah menemukan polisi berpangkat perwira menengah, Pamen. Sawitnya sudah 500 hektar dan uangnya 400 miliar rupiah. Menurut dia, polisi itu kerjanya di Satuan Kerja Reserse. Ini kan ajaib. Jadi kita tidak bisa hidup munafik. Makanya rata-rata hartanya puluhan miliar sampai ratusan miliar sampai triliunan. Pertanyaannya, kalau dia tidak mengabdi kepada mafia, dari mana itu uang puluhan miliar, ratusan miliar hingga triliunan? Apalagi ada daftar rekening gendut. Kan gitu ya. Jadi pertanyaannya, mau nggak memperbaiki negara ini? Itu dulu katanya. Nah, jadi ada dasarnya Pak Kamarudin ngomong mengabdi ke mafia itu ya. Di sisi lain, Kamarudin Simanjuntak membantah keras pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, yang menyebutkan dirinya telah menghina, memfitnah, dan menyerang kehormatan personel dan institusi kepolisian Republik Indonesia. Menurut Kamarudin, pihaknya justru ingin memperbaiki Polri dengan segala kritikan dan pernyataannya. Kita harus memperbaiki SDM kepolisian RI, mulai dari pola rekrutmen, mental, atau pengupahan, agar kepolisian RI bisa berbakti dan bekerja secara profesional, proporsional, dan objektif. Kata Kamarudin saat dikonfirmasi Warta Kota Live Senin 12 Desember. Pak Arteria Dahlan, kalau Pak Arteria Dahlan sama Pak Kamarudin jejer, lu percaya mana? Kalau gue percaya Pak Kamarudin dibanding Pak Arteria. Iya, Pak Arteria kan pernah ngomong sama Pak Emil Salim, kalau nggak salah Prof. Emil Salim ya, sampai begitu. Enggak deh, ya nggak percaya Pak Arteria, enggak. Saya percaya Pak Kamarudin. Terkait tudingan bahwa dirinya telah menghina kepolisian, Kamarudin mengatakan tudingan itu sangat tidak benar. Itu tidak benar, saya menghina institusi. Yang benar adalah saya ingin memperbaiki institusi kepolisian RI, kata Kamarudin. Caranya, kata dia, adalah dengan mengkritisi dengan sumbat dan sumbang saran. Misalnya, kata Kamarudin, dengan memperbaiki SDM kepolisian RI. Mulai dari pola rekrutmen, mental maupun pengupahan, serta diklat, katanya. Tujuannya, kata Kamarudin, seperti yang diungkapkan sebelumnya, yakni agar kepolisian RI bisa berbakti dan bekerja secara profesional, proporsional, dan objektif dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai Polri, selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, katanya. Oke guys, itu beritanya. Iyalah, wah sampai mengundang banyak pihak itu, dan gua kerennya itu apa, Pak Kamarudin nggak mundur gitu, tetap maju. Oke, iya siap, keren. Kita lihat bagaimana perkembangan kasusnya. Apakah benar polisi mengabdi kepada mafia seperti apa yang diungkapkan Pak Kamarudin? Apakah Pak Kamarudin juga punya data-datanya? Apakah orang-orang yang tidak sepakat dengan Pak Kamarudin itu adalah pihak yang benar? Kita akan ikuti terus kasus ini. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhaw wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Kamarudin. Benar itu benar. Dan niat baik itu Pak, kadang-kadang dianggap niat buruk karena yang lagi diobati nggak percaya kalau itu obat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim
Amin ya rabbal